Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena telah mempertemukan kita dalam keadaan kali ini. Semoga pandemi ini tidak melunturkan semangat kalian untuk terus belajar dan berprestasi gitu ya. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada kalian karena telah menyempatkan hadir gitu ke kegiatan kali ini. Sebelumnya di sini kita membaca doa dulu ya biar lancar. Ada yang mau pimpin doa? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih telah memimpin doa kali ini. Baik, sebelumnya di sini saya akan bertanya dulu, apakah masing-masing dari kalian saling kenal atau tidak? Tidak. Baik, alangkah baiknya di sini kita perkenalan dulu ya. Perkenalannya itu nama sama mata pelajaran yang enggak disukai. Mulai dari sini. Nama saya Demi Deni Permatasari. Saya tidak suka sama pelajaran bahasa Inggris. Nama saya Dika Tiwi. Saya tidak suka pelajaran matematika. Nama saya Diva Dwi. Saya tidak suka pelajaran seni budaya. Oke, udah kenal semua ya. Nah, di sini itu saya mengumpulkan kalian itu untuk membahas suatu topik. Nah, topik di sini saya ambil sendiri. Berjudulnya itu membolos pada saat pelajaran. Nah, di sini itu pada kalian untuk aktif gitu ya dalam kegiatan kali ini. Nah, sebelumnya di sini saya akan bertanya, ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Saya bimbingan kelompok adalah membantu permasalahan antar individu. Betul sekali. Jadi bimbingan kelompok itu ada suatu layanan yang ada di bimbingan konseling yang berupa itu kayak apa-apa yang ada di diri kita itu supaya lebih optimal, seperti minat, bakat, kayak gitu. Jadi membantu si konseling ini untuk mengejar keoptimalan itu. Nah, di sini juga ada tujuannya. Tujuannya itu untuk membantu konseling itu agar mengemukakan pendapatnya dan berani untuk berbicara kepada publik gitu atau kepada teman-temannya seperti itu. Nah, di sini juga ada aturannya. Jadi apa-apa yang ada di pikiran kalian itu kalian kemukakan. Tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu. Di sini itu kita saling berdiskusi aja gitu ya. Jadi saya juga mohon di sini kalau misalnya ada apa-apa yang ada di teman-teman kalian yang sepertinya sifatnya rahasia atau aib gitu ya, mohon untuk sampai sini saja, tidak usah dibawa keluar gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu biar nggak tegang. Permainannya itu seperti ini, aku menangkapmu. Jadi masing-masing dari kalian itu ada dua gerakan. Yang satu misalnya ini, aku menangkapmu. 1, 2. Nah, yang kayak gini itu yang kalah. Dapat dimengerti? Ya. Baik. Oke, dimulai sekarang. Mulai. Aku menangkapmu. Aku menangkapmu. Aku menangkapmu. Aku menangkapmu. Aku menangkapmu. Ayo Pak Pus. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya udah mulai agak biasa mencair ya. Kita lanjut aja ke yang berikutnya. Apakah sudah siap untuk memulai? Sudah. Nih. Oke, tadi kan di awal sudah dibahas ya topik kita kali ini membolos pada saat jam pelajaran. Nah, tadi kan menyebutkan bahwa ketidaksukaan kalian terhadap mata pelajaran itu. Nah, sekarang alasan apa sih kenapa kalian tidak suka mata pelajaran itu? Ada yang mau berpendapat dulu? Matematika. Karena terlalu banyak rumus, jadi pusing gitu untuk mengingatnya. Kalau aku juga sama, banyak yang harus dihafal, terus verbnya juga sama, vokabulasinya juga sama, terus cara pengucapannya juga banyak yang harus diingat gitu. Ditambah juga kan gurunya tiba-tiba langsung ngomong bahasa Inggris langsung yang tanpa kita ketahui itu artinya apa gitu. Kalau aku banyak praktek, cuma kan materinya udah jelasin, tiba-tiba aja praktek kayak gitu.
Nah, sekarang tanyakan pada diri kalian kenapa kalian tidak suka pelajaran itu. Apa sih yang melatar belakangi kenapa kalian tidak suka? Ya saya, alasan saya tidak menyukai bahasa Inggris soalnya udah apa sih, saya nggak suka kayak mengenal bahasa-bahasa gitu, sulit untuk menerima bahasa-bahasa itu. Terus gurunya juga kurang memberikan media pembelajaran yang tepat buat kita, jadi kita juga bosen terus boring gitu, jadinya nggak sesuai gitu sama yang diharapkan. Ada lagi? Saya tidak menyukai matematika karena gurunya killer, terus suka menjelaskan sendiri gitu, jadi nggak mudah kurang dipahami pelajarannya. Kalau saya gurunya jarang masuk, sama kalau misalkan kita jarang jelasin materi, tiba-tiba ngasih soal aja. Oh gitu. Nah tadi kan sudah jelasin ya sama teman-teman kalian. Jadi alasan kalian itu membolos dan tidak suka itu karena yang pertama itu kan tadi dari gurunya ya, karena udah jarang masuk. Terus kalau menerangkan juga kan suka sendiri gitu ya, jadi menerangkan aja sendiri tanpa kita mengerti. Nah itu tuh termasuk jadi membuat kita tidak nyaman untuk belajar. Jadi ketidakadanyamanan untuk kita belajar yang membuat kita tidak mengikuti pelajaran tersebut gitu. Jadi itu kayak udah ada gurunya kayak gini, jadi udahlah nggak usah gitu. Nah udah males duluan gitu, bener. Oke, sekarang saya bertanya, apa sih dampak kita membolos itu? Ada yang tahu nggak? Ketinggalan materi pelajaran, terus nilai dia turun, terus kurang memahami pelajarannya, kurang percaya diri ke depannya. Betul sekali ya. Jadi dampaknya itu tadi yang pertama itu ketinggalan materi pelajaran. Terus biasanya saat ulangan ya suka kesulitan untuk menaikkan nilai gitu ya. Terus gagal ujian juga. Terus biasanya itu tidak bisa naik kelas, sulit untuk naik kelas. Terus pasti dikeluarkan dari sekolah dan akan menimbulkan untuk masa-masa yang akan mendatang gitu. Nah sekarang apa sih manfaat kita tidak membolos? Ada yang tahu? Manfaatnya kita lebih bisa memahami segala materi. Selain itu kita juga bisa percaya diri, maksudnya itu saat ada ulangan mendadak kita percaya gitu kalau kita bisa mengerjakannya gitu. Dan kedepannya juga kita bakalan bisa memahami masalah yang akan datang. Betul. Apakah sudah paham nih yang dijelasin sama teman-temannya? Sudah. Baik. Tadi kan sudah diketahuin ya masing-masing dari kalian itu secara lisan ngomong nih gak suka soal pelajaran ini. Nah saya membuat tugas untuk kalian. Tugasnya itu membuat di kertas, membuat list yang kalian sukai, benar-benar yang kalian sukai. Itu boleh dihias sekreatif mungkin kalian, nanti dikumpulkannya di minggu depan aja. Mengerti sama tugasnya? Baik, nanti ya buat minggu depan itu nanti dikumpulkan ke saya. Tadi isinya apa Bu? List yang kalian sukain. Kan tadi yang tidak disukain nih. Mata pelajarannya. Ya, nanti list yang kalian sukain sekreatif mungkin aja. Dapat dipahami? Materinya sudah beres. Di sini ada yang mau buat kesimpulan nggak? Jangan bolos karena akan merugi di masa depan dan juga banyak hal-hal negatif yang akan muncul. Baik, terima kasih. Di sini sebelumnya ada yang mau memberikan kesan-kesannya nggak pada pertemuan kali ini? Biasanya pesannya ya di sini kita bisa sharing, bisa saling terbuka, bisa saling menerima pengalaman satu sama lain, dapat pelajaran apa yang harus dilakukan dan apa akibat dampak dari kita membolos gitu. Baik, terima kasih. Benar ya, jadi pendidikan itu bukan cuma gelar, tapi juga untuk memperluas pengetahuan kita gitu ya. Nah, untuk menyerap ilmu untuk di kehidupan mendatang. Nah, pendidikan ini juga senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Terus jangan pernah berhenti untuk belajar karena kehidupan itu akan mengajarkan. Betul? Kayak gitu. Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, ada yang mau membaca doa? Saya
sesudah kegiatan mari kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Terima kasih ya kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kali ini. Kurang lebihnya dimaafin karena di sini juga saya masih belajar. Baik, disudahi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.